Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi baik, sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau apa yang kita niatkan pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu bisa dibuka di buku halaman 141 ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kongruen, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian syaratnya apa dia dikatakan kongruen, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dua bangun datar yang sebangun. Jadi kita akan membahas tentang kesebangunan ya. Kesebangunan ini hampir sama dengan kongruensi ya, tetapi ada sedikit saja yang perbedaannya ya. Kalau kongruen kemarin itu syaratnya atau cirinya yaitu apa? Bentuk dan ukurannya sama persis ya, sama plek sama ya. Tetapi kalau yang di sebangun ya, dua bangun datar dikatakan dia sebangun itu mempunyai apa? Bentuknya sama ya, sama bentuknya. Kemudian tetapi ukurannya ya, ukurannya yang berbeda ya. Dia bentuknya sama tetapi ukurannya beda ya. Kita akan telaah lebih lanjut nanti ya gitu. Bisa dilihat di sini ya, bisa dibaca. Mudah-mudahan bukunya sudah dibaca ya sebelumnya, jadi tinggal mengulang kembali. Kemudian apa yang belum paham nanti bisa lebih paham lagi ketika Ustadz menjelaskan ya gitu. Jadi harapannya tetap dibaca semaksimal atau sepahamnya ya, sepahamnya dulu. Kemudian ketika nanti tidak paham baru mendengarkan atau mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan nanti ya, atau Ustadz jelaskan. Baik, kita akan lanjutkan di sini di halaman 142 ya. Syarat dua bangun datar dikatakan dia sebangun. Itu apa syaratnya ya? Di sini ada kegiatan atau percobaan sih sebenarnya ya. Tetapi karena kita tidak bisa mempraktekkannya langsung ya, jadi bisa dibaca di sini ya untuk mempraktekannya. Di sini ada bangun kecil ya, di sini A, B, C, D, kemudian ada bangun yang sekilas bentuknya lebih besar ya. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya di sini. Dia bentuknya sama ya, bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda ya. Ini bisa sekilas kita bisa melihatnya bahwasanya bangun ini sebangun ya. Langsung saja ke kesimpulannya, bagaimana dua bangun itu dikatakan sebangun ya. Di sini bisa dilihat di halaman selanjutnya ya. Di sini ini kesimpulannya di sini ya. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika ya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian perbandingan panjang sisi-sisinya itu juga sama besarnya ya. Perbandingan ya, bukan sama ya. Kalau sama nanti jatuhnya dia kongruen ya. Kalau sama sisi-sisinya sama dia kongruen, tetapi di sini perbandingannya yang sama ya antara kedua bangun tersebut, dia sama perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kita akan masuk langsung ke contoh biar lebih jelas lagi ya gitu. Kalau di kesebangunan ini dia bentuknya juga sama ya, sama. Kemudian cuma bedanya di
di ukurannya saja yang berbeda atau panjang sisinya yang berbeda gitu antara bangunan satu dengan bangunan yang satunya ya gitu. Kita bisa lihat di contoh 4.9 di sini ada bangun trapesium ya, trapesium. Yang sebelah kiri kita bisa melihat ukurannya lebih besar ya. Yang sebelah kanan lebih kecil ya, tetapi sekilas kita bisa melihat bentuknya sama ya, tetapi belum tentu juga perbandingannya sama. Syaratnya apa tadi? Perbandingan sisi-sisinya harus sama ya gitu. Sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama ya gitu. Yang pertama kita akan menentukan sudut-sudutnya dulu. Sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama. Yang mana? Ya. Nih lihat di sebelah kiri ada sudut di B yang 45 derajat, dia bersesuaian dengan sudut yang di F, E, F, G ya, 45 derajat sama ya. Kemudian yang di A ya, sudut di A bersesuaian dengan sudut yang di E ya, sama ya, siku-siku. Kemudian sudut yang di D bersesuaian dengan H, sama. Ketika sudah diketahui ketiganya ini sama ya, antara sudut di D, A, dan B itu sama ya, bersesuaian sama, maka yang di C juga ini sisanya juga sama ya, gitu, sama bersesuaian. Kemudian apa syaratnya satu lagi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya itu perbandingannya adalah sama. Sisi yang bersesuaian yang mana ya, sama saja kayak yang sebelumnya ya. Yang bersesuaian yaitu misalkan yang AB dulu ya. Yang AB, sisi AB itu bersesuaian dengan EF ya. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan EH ya. Perbandingannya harus sama, bukan panjangnya harus sama ya, tetapi perbandingannya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Kemudian sisi CD yang ini bersesuaian dengan GH yang ini ya, bersesuaian. Kemudian sisi miring CB ya atau BC itu bersesuaian dengan FG yang sisi miring ini bersesuaian ya. Kemudian perbandingannya juga harus sama ya. Perbandingannya gimana caranya? Perbandingannya begini. Kalau sisi yang ini dibanding dengan ini harus sama dengan sisi yang ini, misalkan harus berbanding dengan yang sisi yang bersesuaian ini ya. Misalkan AB per EF itu harus sama dengan AD per EH, atau sama dengan juga CD per GH, atau perbandingannya juga bisa memakai yang sisi miring ini ya, sama dengan juga CB per GF gitu ya. Kita akan lihat di sini untuk perbandingannya. Nah, ini perbandingannya harus sama. Tadi AB per EF 3 per 1,5 hasilnya 2 per 1 perbandingannya. Kemudian BC per FG ya, berapa itu? 2 akar 2 per akar 2, hasilnya 2 per 1, sama ya, perbandingannya sama. Yang dikatakan sama perbandingannya ya yang ini ya, 2 per 1. Ketika dia dibandingkan, kemudian disederhanakan, dia akan menghasilkan nilai paling kecil itu sama semuanya, perbandingannya sama semua. Nah, itu ketika dia perbandingannya sama semuanya, sisi-sisinya yang bersesuaian, maka bisa dikatakan bahwa kedua bangun tersebut adalah apa? Sebangun. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwasanya bangun yang sebelah kiri ini sebangun dengan bangun yang sebelah kanan ya. A, B, C, D itu sebangun dengan E, F, G, H begitu ya. Nah, bisa kita lihat di pelatihan ini.
Baik, untuk selanjutnya bisa dilihat di latihan 4.9 ya. Di sini ada dua bangun juga ya, bangun persegi di sini, persegi yang A, persegi yang besar E, F, G, H, kemudian ada persegi panjang ya, persegi panjang E, A, B, C, dan D. Apakah dia sebangun ya, nanti bisa diperbandingkan ya, untuk mencari perbandingannya, kemudian bisa mencari atau menentukan pasangan-pasangan yang bersesuaiannya yang mana ya, gitu. Untuk yang ini bisa kita lihat yang bersesuaian yaitu EH, dia bersesuaian dengan AD. AD ini berapa di sini, yaitu di sini sama ya, 1 cm. Di sini BC diketahui 1 cm, berarti AD juga 1 cm. Kemudian di sini diketahui CD 2 cm, berarti panjang AB juga 2 cm, sama kalau persegi panjang ya. Yang bangun yang besar yang juga sama saja ya, EH diketahui 2 cm, berarti FG juga 2 cm. Kemudian EF diketahui di sini 3 cm, berarti GH juga 3 cm, menyesuaikan yang sudah diketahui gitu ya. Untuk menentukan sisi yang bersesuaian ya tinggal disesuaikan saja ya, sisi yang ini ya, sisi ini bersesuaian dengan sisi ini ya, kemudian sisi yang ini bersesuaian dengan ini ya, kemudian sisi yang ini bersesuaian dengan ini gitu ya. Kemudian dicari perbandingannya, apakah dia sama perbandingannya. Kalau sama berarti bangun tersebut dikatakan sebangun. Walaupun bentuknya sama ya, sama, kelihatannya sama, tetapi kalau perbandingannya dia tidak sama, maka belum bisa dikatakan kalau, atau tidak bisa dikatakan kedua bangun tersebut sebangun, begitu ya. Nanti ini latihan 4.9 bisa buat tugas ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk selanjutnya, yaitu bisa dibuka halaman 145 ya. Di sini menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun ya. Untuk menentukan sisinya bagaimana kalau salah satu sisinya tidak diketahui ya, kita menggunakan perbandingannya ya, menggunakan perbandingan. Di sini misalkan contoh 4.10 ya, sebuah gudang mempunyai lebar bagian depan 12 meter dan tinggi 8 meter. Jika maket gudang tersebut dibuat dengan lebar 6 cm, berapakah? Mana caranya? Bisa kita lihat di penyelesaiannya ya. Kita perbandingkan ya, kita perbandingkan saja. Gimana cara membandingkannya ya? Tinggi lebar ya, lebar dulu, lebar per lebar ya, tinggi per tinggi gitu ya. Misal atau dibalik juga bisa, tinggi pada gedung sebenarnya ya, tingginya dibagi dengan tinggi sebenarnya, atau bisa dibalik juga bisa nih soalnya, tergantung, sama saja mau tinggi sebenarnya per tinggi market ya, atau tinggi market per tinggi sebenarnya. Yang penting kalau dia yang atasnya market juga sama dengan lebarnya juga market dulu ya. Atau kalau misalnya kita mencarinya dibalik, tinggi sebenarnya per tinggi market sama dengan lebar sebenarnya per lebar market. Kemudian kita bisa kalikan silang. Di sini sudah diketahui semuanya. Tinggal tinggi market yang perlu diketahui. Di sini dimisalkan dengan X ya, kita kalikan silang, kemudian kita bagi, kita dapat X atau tinggi marketnya yaitu 4 cm ya, gitu. Kemudian untuk yang satunya ini trapesium ya. Untuk trapesium walaupun dia bentuknya terbalik ya begini, tetapi kita harus bisa menentukan sisi-sisinya mana yang bersesuaian ya gitu. Ketika yang PQRS ini dibalik ya,
dibalik ke atas, kemudian diputar lagi ke kanan ya, ke sini. Jadi akan didapat agar memudahkan kita bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu mana sisi AD dia akan bersesuaian dengan yang PS ya. Kemudian yang CD ini akan bersesuaian dengan RS yang ini. Kemudian sisi miring yang ini, yang CB itu bersesuaian dengan yang RT. Kemudian yang bawah alasnya AB itu bersesuaian dengan PQ. Kemudian diperbandingkan saja ya, diperbandingkan seperti sebelumnya itu. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Kalaupun belum paham, nanti bisa mencari referensi lain lewat Google atau lewat YouTube ya, banyak materi di sana ya gitu. Kemudian di sini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan buat tugas ya. Kemudian kita akan lanjut ke segitiga yang sebangun. Kita akan lanjut satu lagi ya. Ini buat besok saja lah ini ya, yang segitiga sebangun. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya saja. Kita cukupkan untuk pertemuan ini sampai di sini. Kemudian untuk soalnya bisa dilihat di halaman ya ini di halaman 144 latihan 4.9. silahkan nanti dikerjakan, di foto kemudian dikirimkan, silahkan seperti biasa ya. Kemudian yang latihan 4.9 nomor 1 yang A dan B ya, nomor 1 A dan B saja. Kemudian latihan 4.10 yang nomor 1 saja. Dah, silahkan dikerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Kemudian dikumpul paling lambat jam 6 sore begitu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan atau ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, membahas materi selanjutnya ya. Mungkin cukup tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.